belajar tugas sendiri. Gimana Akila? Anza? Meli? Kemudian Fadil? Nanda Agista? Pandu? Raina? Raisa? Riana? Hadir. Kenapa izin? Suratnya ada? Jangan di situ ada. Agung tadi juga di sana ya. Apa ya? Rifki? Satria? Sakira? Seril? Cynthia? Zaira? Kemarin kalau anak-anak ingat, siapa yang bisa ingat? Kita kemarin belajar tentang apa? Tentang kewajiban dan hak. Kita akan masuk ke tema 5 tentang cuaca. Tapi biar kita semangat untuk belajar, sebelum kita masuk ke tema cuaca, kita akan menyanyikan lagu nasional tentang Halo Halo Bandung. Bisa? Bisa. Ya boleh ya, semua. Anak-anak, tahu nggak sekarang ini cuacanya lagi cerah, mendung atau hujan? Emang sekarang terasa panas apa dingin sih? Panas. Coba anak-anak tengok ke jendela. Terang, gelap, apa awan? Kita sering melihat di televisi itu ada acara tentang penyiaran cuaca. Di situ disiarkan kadang mendung, kadang hujan, kadang cerah. Di sini kita ketahui bahwa cuaca itu adalah suatu keadaan udara di mana tempat dan waktu tertentu. Jadi cuaca itu berubah-ubah, kadang terang, kadang hujan, kadang hujan disertai petir. Nah, di Indonesia itu ada yang tahu nggak di sini? Ada berapa jenis cuaca? 3. Apa aja? Mendung, hujan, mendung, kemarau. Sedikit lagi, apa lagi? Panas. Dan ternyata ini jawabannya bagus 3, tapi masih kurang satu. Kalau Indonesia itu memiliki 4 jenis cuaca. Cuaca cerah, cuaca mendung, cuaca hujan, dan cuaca berawan. Dan kegiatan kita sebagai manusia itu berubah-ubah nggak sesuai cuaca? Ada yang tahu nggak? Kalau misalnya lagi di hujan ngapain? Main hujan. Kalau hujan biasanya mesti nonton TV sambil makan cemilan, ya kan? Iya. Kalau lagi panas, tapi angin-angin biasanya cowok-cowok suka main bola, betul? Kalau sore-sore, nah di sini ibu punya cerita. Udin dan Benny bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk karena anginnya bertiup-tiup sepoi-sepoi. Mereka asik bermain. Tiba-tiba
langit berubah mendung, awan hitam menutupi matahari. Udin tapi masih tetap, ayolah kita main aja ini. Tiba-tiba hujan rintik turun. Akhirnya hujan lebat. Kemudian Udin dan Benny berteduh. Di sini ada tahu nggak perubahan cuaca yang terjadi bagaimana? Dari cerah ke mendung, dari mendung ke hujan. Kemudian waktu sore harinya ketika sudah hujannya itu berhenti, Benny dan Udin pulang ke rumah. Kalau hujan basah biasanya anak-anak mandi pakai air dingin atau pakai hangat? Nggak dingin. Enggak, tapi Udin dan Benny ini nggak tahan dingin, jadi dia mandi pakai air hangat. Kalau malam terasa dingin apa? Panas? Kalau malam dingin. Berarti cuaca malam itu dingin. Di sini kita masuk ke pengertian cuaca. Cuaca adalah keadaan udara tertentu pada tempat dan waktu tertentu. Makanya cuaca itu berubah. Kadang panas, kadang dingin. Di sini kita masuk lagi. Perubahan cuaca saat ini merupakan efek dari perubahan iklim. Kemudian perubahan iklim terjadi karena perubahan lingkungan. Tahu nggak perubahan lingkungan itu yang menyebabkan perubahan cuaca? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ada? Yang lingkungannya berubah terus panas, sudah ada tahu? Salah kan? Yang tepatnya seperti misalnya kan sekarang banyak pohon di sekolahan. Coba kalau pohonnya berubah, panas nggak? Karena nggak tempat berteduh. Ada yang pernah dengar global warming nggak? Enggak. Global warming itu adalah pemanasan global. Anak-anak pernah dengar berita nggak? Kalau sekarang itu masih terjadinya pemanasan dunia. Jadi hampir seluruh dunia tuh rasa panas. Sekarang sering panas kan, jarang hujan kan, biasa tuh. Terus kalau misalnya sering berubah cuaca tuh, kadang panas, kadang tiba-tiba hujan, berpengaruh nggak sama kesehatan kita? Berpengaruh kan? Kadang kita sakit ya, habis demam flu, habis flu apa lagi? Batuk, itu diare juga kan? Jadi kita harus sering jaga kesehatan. Di sini ibu ada simbol-simbol cuaca. Ini yang warna kuning ini cuaca cerah karena cuma gambar matahari. Cerah itu adalah keadaan ketika matahari memancarkan sinarnya. Ciri-ciri langitnya terang. Kemudian udaranya kalau cerah biasanya terasa apa? Panas atau hangat. Kemudian di sini ada simbol berawan. Di mana keadaan di mana awan menutupi matahari di langit itu sebagian dan udara terasa sejuk. Di sini juga ada cerah berawan. Kok ada sih cerah berawan? Kan kadang anak-anak pasti lihat ada awan terus ada mataharinya dikit. Itu namanya cuaca cerah berawan. Kemudian hujan. Hujan itu apa sih? Ada yang tahu? Hujan turunnya tetesan air ke bumi dan di mana cuacanya terasa dingin. Kemudian hujan disertai petir. Di sini ada yang takut nggak kalau hujan disertai petir? Takut. Biasanya HP-nya dimatiin nggak? Matiin. TV-nya dimatiin nggak? Matiin. Karena kalau hujan petir itu kadang terjadi badai. Nah, di sini ibu punya contoh soal latihan. Ini kegiatan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, ibu di sini memberi contoh ya. Kalau di sini siangnya cerahnya berawan, terus Selasa ternyata cuacanya mendung, terus Rabu cerah, Kamis cerah berawan, Jumat cerah. Kemudian malamnya
gambar hitam ini itu berawan, kalau ini berawan, kalau ini berawan berbulan, berbintang. Jadi kalau di malam waktu ibu memberikan gambar ini tidak ada hujan ya, keadaannya cerah semuanya. Di sini ada pertanyaan tentang cuaca? Ada pertanyaan tentang cuaca? Ngerti semua? Paham? Paham. Sekarang anak-anak buat soal latihan untuk dikerjakan di rumah ya ini ya. Dibuat untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi anak-anak perhatikan Senin itu siangnya cerah nggak sih? Malamnya hujan nggak sih? Nanti dikasih gambar simbol cuaca di sini ya. Sekarang anak-anak semuanya makan buku untuk tulis ini ya. Gambar tabel ini ya, gambar tabel ini, kemudian nanti waktu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu diisi pakai simbol. Kalau misalnya Seninnya itu hujan, digambar-gambar awan, ada rintik-rintik hujannya. Kalau Selasanya cerah, digambar matahari. Kalau Rabunya cerah berawan, matahari dengan awan. Kemudian kalau Kamisnya itu mendung, digambar awan warna hitam. Kemudian Jumatnya kalau misalnya siangnya itu cerah ya digambar matahari ya. Dan dibuat tabelnya. Digambar tabelnya. Nanti Senin sampai Jumat setiap hari dilihat cuacanya siang itu panas apa hujan. Kalau hujan, misalnya kalau hujan digambar awan, ada rintik-rintik hujan. Terus Selasa, terus malamnya ternyata cerah, digambar awan aja. Kemudian Selasa, ternyata siangnya itu cerah, digambar matahari. Terus malamnya hujan, digambar awan pakai rintik-rintik hujan. Paham?
Di sini ibu punya ilustrasi gambar di mana Udin menonton berita perkiraan cuaca di televisi. Kemudian ibu membawa itu kenapa sayang? Tambahin sayang. Jangan ribut ya. Jangan ribut ya. Nah, ibu lagi saya. Di sini ada gambar. Ini Udin, ini ibunya, ini ayahnya, ini adiknya. Udin menonton. Kemana sayang? Pipi saya. Udin menonton berita perkiraan cuaca di televisi. Kemudian ibu membawa kue bolu dengan aroma coklat. Di sini ada yang suka aroma coklat nggak bolunya? Suka? Sama. Ibu juga suka. Di sini kita lihat bahwa kue itu ini masih kemudian kue itu dibagi dua. Yang dibilang setengah jam mana? Yang ini apa yang ini? Jadi di sini setengah itu adalah setiap potongan yang dibagi sama. Ini besarnya sama, ini dibilang setengah atau 1/2 atau 1/2. Misalnya ibu punya di sini punya jajan. Ada yang mau dibikin pan? Apa? Satria sini. Anjay saturisasi dong. Bisa bagi-bagi. Di sini masih kalau dibagi dua ini jadi Dua. ini satunya jadi setengah. Ini setengah. Ibu kasihkan ibu satu, jadi yang ibu kasihkan berapa? Setengah. Kalau gini nanti bagian utuh ya. Kalau ibu cuil gini jadi berapa? Dua. Tapi ini bukan setengah karena tidak sama besar. Ini namanya terbagi dua tapi bukan setengah. Paham? Ini. Ya, boleh kembali ke tempat. Jangan ribut ya, sayang. Bisa lanjut. Ayo duduk. Di sini ada 4 gambar kue. Yang belakang tolong saya duduk ya. Nah, di sini kuenya masih utuh. Di sini sudah dibagi dua, tapi sama bagian ini sudah setengah. 1/2 atau 1/2. Kalau ini masih utuh, tapi dibaginya tidak sama bagian, bukan setengah. Ini bukan ya. Di sini bagian yang diarsir, yang udah dibagi dua ini adalah 1/2. Tambah 1/2 itu 1/2. Kalau yang di atas itu disebut pembilang. Kalau yang di bawah itu penyebut. Yang mana bilang angka berapa? 1. Yang penyebut angka? 2. Ada yang tanyakan? Paham? Kita masuk ke 1/4 atau 1/4. Di sini ada kue besar dibagi 4. Jadi setiap bagiannya ini disebut 1/4. Kemudian ibu juga punya gambar pizza besar dibagi 4 di sini. Ini sama rata. 1/4 itu adalah di mana satu bagian dibagi 4 sama besar. Sedangkan di sebelah
besar ini seperempat bukan? Bukan, yang ini seperempat. Masuk lagi ke 1/8. Kuenya dibagi 8 bagian. Jadi yang setiap bagian ini yang disebut 1/8. Lambang dari 1/8 itulah 1/8. Tadi kan setengah tahu pembilangnya yang mana. Sekarang pembilangnya yang mana? Angka berapa? 1 menyebut angka 8. Di sini punya contoh soal latihan. Perhatikan gambar ya. Ini ada kue dibagi 4. Perhatikan gambar di samping. Ada kue yang sudah termakan 1 potong. Berapa bagian yang kue yang dimakan? Ada bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Yang dimakan berapa? Ayo. Berapa pecahannya? 1/4. Betul. Hebat. Di samping ada gambar apel. Siti senang makan apel, kemudian ia ingin membagikan dengan si Lina. Berapa bagian apel dipotong agar Siti dan Lina mendapat bagian yang sama? Ayo. Ya, 1/2. Di sini ayo keluarkan bukunya. Ibu kasih tugas rumah lagi. Gambar pizza ya. Di gambar ini. Nah, jawab itu membawa pizza untuk makan malam dan dibagi menjadi 4 bagian. Berapa bagian pizza untuk setiap anggota keluarga? Ditulis saya. Tugas bukunya ya. Ya, ini gambar. Nanti diisi ya, berapa pecahannya? Ya ditulis kan bukunya. Dibuatkan bukunya, tulis rumah. Apa saya? Iya, digambar, terus dibagi pakai gini. Nanti dijawabnya di rumah, kita jawab di rumah. Berapa sih pecahan? Untuk dibagi 4 orang berapa? Dapat 1 orangnya dapat berapa? Nanti dijawab di rumah ya. Sudah digambar saya. Iya, bisa digambar, ditulis.
nemenin anak-anak belajar sambil menyanyikan ambilkan bulan? Betul? Enggak. Kenapa? Besok kalau misalnya anak sudah dewasa menemani anaknya belajar, nanti kita ambilkan bulan supaya